Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Para mahasiswa yang saya banggakan, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bersilaturahim meskipun lewat video dalam rangka untuk memasuki perkuliahan di mata kuliah kita, yaitu studi kelayakan bisnis. Mata kuliah ini insya Allah akan saya bersamai pada semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Mata kuliah kita adalah studi kelayakan bisnis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diajarkan di Fakultas Ilmu Agama Islam, program studi ekonomi Islam dengan kode EE 625. Mata kuliah ini memiliki 4 SKS, di mana nanti akan terdapat 1 SKS praktikum. Jenisnya merupakan kelompok program studi, ya. Kemudian sifat pengambilannya terbatas. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa pada semester kelima, kemudian merupakan mata kuliah dengan gabungan antara klasikal, kemudian juga ada dengan studi lapangan. Adapun media pembelajaran yang akan kita pakai nanti adalah berupa media blended atau campuran. Mata kuliah ini termasuk dalam mata kuliah konsentrasi bisnis Islam atau K3, di mana salah satu prasyarat untuk Anda bisa mengikuti mata kuliah ini adalah pengantar keuangan Islam. Jadi beberapa topik, beberapa pengetahuan yang sebelumnya sudah Anda kuasai di mata kuliah pengantar keuangan Islam nanti akan kita manfaatkan, akan kita gunakan dalam mata kuliah ini. Selanjutnya kita lihat, setelah nanti menyelesaikan mata kuliah ini, Anda diharapkan memiliki sejumlah kemampuan, yang kemampuan itu kemudian biasanya kami rumuskan dalam CPMK. Yang pertama adalah memahami dan mengidentifikasi seperangkat aspek yang bercirikan inovasi dan kemandirian serta berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, sebagai pertimbangan dalam menyusun serangkaian tinjauan analisis terhadap aktivitas bisnis maupun proyek dalam skala lokal, nasional, maupun global. Sebagaimana namanya, memang kita akan melihat layak tidaknya sebuah proyek, baik itu dari tinjauan yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan maupun masalah-masalah profesional ataupun yang bisa kita buktikan secara saintifik alias menggunakan pendekatan keilmuan. Dan harapan kita tidak hanya proyek-proyek lokal tapi juga nasional dan mungkin juga insya Allah di level global. Kemampuan yang selanjutnya pada CPMK dengan kode CP2, mahasiswa nanti diharapkan mampu menganalisis, mengambil keputusan dalam setiap permasalahan di bidang bisnis dengan menggunakan pendekatan inisiatif, inovatif, ide, dan kreativitas yang berkembang, serta melaporkan hasil evaluasi kelayakan suatu entitas bisnis maupun proyek dengan handal dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya nanti memang harapan kita, teman-teman mampu membuat hasil evaluasi tentang layak tidaknya sebuah bisnis, baik itu berupa ide ataupun mungkin yang sudah berjalan begitu ya, apakah itu nanti layak untuk ditindaklanjutkan atau tidak misalnya, dan hasil analisanya nanti sebisa mungkin betul-betul layak untuk diacu oleh para pengambil keputusan ya, dan juga bisa dipertanggungjawabkan secara akademik misalnya ataupun secara bisnis. Kemudian CP yang ketiga, mahasiswa diharapkan nantinya mengetahui baik secara konseptual maupun teoritis ya mengenai standar kelayakan bisnis berdasarkan aspek yang komprehensif,
pada industri keuangan dan bisnis Islam dalam lingkup nasional maupun internasional. Proyek yang kita akan pelajari, kemudian kita analisa, tidak hanya berkaitan dengan bisnis real di bidang yang nyata, tapi juga kadang di bidang industri keuangan. Dan di dua aspek tersebut, teman-teman ya, mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini sama-sama kita harapkan mampu memiliki kemampuan analisis yang memadai. Lalu, apa saja materi pembelajaran yang akan kita ikuti atau akan kita diskusikan bersama-sama selama 1 semester ini? Yang pertama, hari ini misalnya untuk pertemuan ini kita akan memberikan pendahuluan ya. Kemudian nanti juga akan ada learning kontrak atau kita sepakati beberapa aturan main untuk perkuliahan kita. Jadi misal studi kelayakan bisnis itu membahas apa saja sih gitu ya, kemudian masalah-masalahnya apa saja. Kemudian kita akan lanjutkan bagaimana gambaran umumnya mulai dari latar belakang ya, kemudian pengertian kenapa gagal ya, manfaatnya apa, tujuannya apa, dan seterusnya, sehingga nanti kita bisa lebih ya, lebih lanjut untuk mempelajari topik-topik ini. Materi selanjutnya berkaitan dengan beberapa aspek ya, berkaitan dengan bisnis yang orientasinya syariah, mulai dari prinsipnya, etikanya ya, kemudian bagaimana pelaksanaannya, kemudian mulai dari fungsi dan macam-macam. Kemudian kita juga akan masuk ke topik-topik mengenai ide maupun gagasan usaha. Kira-kira bagaimana kita bisa menggali ide misalnya untuk memulai atau untuk melihat peluang-peluang usaha yang ada di sekitar kita. Mungkin bisa kita lihat di masa pandemi ini apa sih yang bisnis tetap survive, tapi juga pada saat yang sama kita lihat bisnis-bisnis yang justru gulung tikar misalnya. Setelah itu kita mulai dengan pengujian ide atau gagasan tadi ya. Awalnya memang kita akan lihat dulu sisi pemasaran dulu. Jadi kita akan lihat bisnis ini ada nggak calon pembelinya ya, marketnya itu ada nggak. Nah setelah itu kita akan masuk ke bagaimana pasar dan pemasaran itu sendiri. Misalnya kita tahu sebuah produk sedang banyak dibutuhkan ya, itu tandanya ada marketnya. Pertanyaannya bagaimana kita menjangkau pasar tersebut. Nah itulah nanti pemasarannya. Setelah itu kita juga akan mempelajari aspek manajemen dan organisasi yang ini tidak kalah penting bagi sebuah bisnis ya, untuk mengetahui dan mengelola bisnisnya itu dengan baik ya. Kemampuan manajerial organisasi mutlak diperlukan. Selanjutnya kita akan pelajari aspek-aspek yang lain yang juga tidak kalah penting ya, mulai dari masalah keuangannya ya, kemudian ekonomi dan sosial ya, misal di kondisi yang saat ini sedang pandemi misalnya, bagaimana dampak sosialnya yang mungkin akan berdampak pada bisnis. Kemudian kita juga akan menganalisis aspek yang lain yang mungkin lebih bersifat lebih makro ya, terutama inflasi ya. Bagaimana inflasi nanti mempengaruhi bisnis kita gitu ya. Bagaimana kita menghitung inflasi sebagai misalnya komponen untuk melihat untung ruginya. Kita nanti juga akan melihat bagaimana scale up ya, bagaimana bisnis bisa meningkatkan skala usahanya ya. Jadi tidak sekedar bisnisnya ada kemudian berdiri, tapi kita juga harapannya bisnisnya bisa berkembang menuju ke aspek yang lebih baik. Selain itu juga perlu kita pelajari hal-hal lain ya, masalah teknis, masalah produksi, dan yang tidak kalah penting tentunya adalah aspek yuridis. Ini berkaitan dengan masalah hukum, kemudian nanti juga masalah lingkungan hidup. Jangan sampai bisnis yang kita jalankan ternyata misalnya belum mengantongi izin dari pemerintah, baik itu izin formal kelembagaan untuk organisasi yang kita gunakan, ataupun bisnis yang izin yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Apakah ada dampak terhadap lingkungan hidup misalnya, dan seterusnya. Setelah itu nanti kita akan betul-betul masuk ke dalam praktek ya, yang lebih teknis tentang bagaimana studi kelayakan bisnis ini kita akan lakukan. Tentu yang pertama kita lihat dulu stakeholdernya siapa saja, mereka dapat manfaat apa saja. Kemudian kita juga akan lihat sebetulnya dalam melaksanakan ya, studi kelayakan bisnis ini masalah-masalah yang cukup kritis ya, faktor-faktor yang perlu kita perhatikan itu apa saja. Tentunya nanti setelah itu kita harus menggunakan manajemen risiko.
Nah, setelah itu kita akan coba bagaimana kita melaksanakan analisa ini dalam sebuah usaha begitu. Kemudian nanti kita juga akan lihat bagaimana korporasi biasanya melakukan studi kelayakan bisnis. Jadi perusahaan-perusahaan besar pun juga akan melakukan studi kelayakan bisnis, baik itu untuk ekspansi mereka ataupun misalnya mereka mau melakukan akuisisi dan macam-macam. Terutama misalnya kalau di masa-masa semacam ini ya, apakah perusahaan perlu menambah inventory dan macam-macam, nanti akan kita lihat ke sana. Dan yang terakhir, sebagaimana tadi sudah kita singgung di CPMK ya, Anda nanti kita minta untuk menyusun laporan ya, sebuah studi kelayakan bisnis. Tentu bentuknya nanti bisa sangat beragam, lihat kondisi di lapangan ya, karena kita nanti akan ke lapangan juga ya. Dapat berupa studi kelayakan atas calon bisnis baru misalnya, ataupun atas sebuah bisnis yang sedang berjalan, yang mungkin akan kita lihat bisa ekspansi atau tidak. Tadi sudah kita singgung bahwa kita akan menggunakan pembelajaran yang mengadopsi dua hal sekaligus ya. Kita di satu sisi akan di kelas tentu, karena kita perlu belajar teorinya, tapi juga akan ke lapangan. Nah, dalam proses pembelajarannya nanti ya, kita akan menggunakan campuran ya, ada berbagai metode yang akan kita gunakan. Kadang kita akan tatap muka dengan asumsi PPKM sudah dilonggarkan dan kita memang mendapatkan izin gitu ya. Kemudian tentu kita akan ada tugas-tugas yang sifatnya terstruktur maupun tugas yang mandiri ya, dan nanti bisa melakukan berbagai pengembangan. Kita akan siapkan berbagai e-book, kita akan siapkan berbagai presentasi yang bisa memperkaya pemahaman Anda mengenai materi kita. Kemudian nanti kita akan melakukan assessment atau penilaian yang bersifat test based. Jadi akan ada pertanyaan-pertanyaan kuis. Kemudian pada saat yang sama juga kita akan lihat autentik dan performance base-nya. Jadi akan ada tugas-tugas yang kaitannya dengan makalah misalnya, ataupun tadi kita singgung yaitu membuat laporan. Jadi di satu sisi betul-betul knowledge Anda kita uji, tapi juga pada saat yang sama skill ya, itu kita perhatikan juga. Nah, dengan metode pembelajaran yang ada, Anda nanti betul-betul akan mengalami berbagai proses pembelajaran yang insya Allah akan membantu Anda untuk lebih memahami ya materi-materi yang akan kita gunakan, dan Anda juga bisa langsung mempraktekannya dalam menganalisisnya. Nanti Anda akan kita minta merangkum ya bab tertentu dari beberapa buku yang ada, akan ada beberapa kuis ya. Anda juga akan kita minta untuk diskusi tentang suatu materi ya. Mungkin kita akan buat break room ya ketika kita menggunakan Zoom, ataupun nanti menggunakan metode yang lain. Anda nanti juga akan ada makalah, esai dan macam-macam. Tentunya ada presentasi juga. Kemudian nanti juga yang terakhir paling pokok tadi kita singgung, ada menyusun laporan. Nah, saya dan Anda nanti akan sering berinteraksi dan kita akan menggunakan berbagai metode ya. Salah satunya tentunya di classroom ya, karena saat ini kita menggunakan itu. Kemudian nanti juga akan mungkin sekali kita menggunakan Microsoft Teams, terutama untuk misalkan kita sudah menyiapkan project ya. Microsoft Teams ini sangat bagus karena nanti ada beberapa konten yang bisa kita diskusikan dan topiknya akan berurutan ya, konsisten. Jadi ketika kita ngomongin topik A, kita akan diskusi topik A itu sampai selesai, baru kita pindah ke topik yang lain. Microsoft Teams sangat bagus untuk hal itu. Nah, kita juga akan menggunakan YouTube ya. YouTube ini nanti kita fungsikan ya, terutama untuk menyiapkan konten-konten video perkuliahan ya, yang saya nanti siapkan. Nah, Anda nanti bisa memberikan pertanyaan, bisa memberikan komentar, dan nanti akan saya balas, akan saya respon ya. Nah, contohnya di mata kuliah yang sebelum-sebelumnya seperti apa, nanti insya Allah akan saya berikan. Nah, terakhir kampus kita sudah melanggan Panopto, nanti kita akan coba untuk gunakan juga untuk kaitannya dengan interaksi di perkuliahan kita. Panopto keuntungannya adalah kita bisa menyelipkan beberapa kuis ataupun tugas di tengah presentasi atau di tengah perkuliahan, dan itu tetap terintegrasi ke dalam sistem di Panopto. Selain itu, keuntungan lain ya, video perkuliahan ketika kita online misalnya di Panopto ini bisa kita simpan, kemudian nanti bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran lebih lanjut. Misalnya kita unggah di Classroom, Microsoft Teams, ataupun di YouTube ya. Nah,
Kemudian kita lihat bagaimana sistem penilaian di mata kuliah kita. Kita menggunakan penilaian acuan patokan atau PAP ya. Kalau Anda ingin dapat A, minimal dapat nilai 80 ya. Nah, harus saya sampaikan di mata kuliah kita ini Anda mau tidak mau minimal harus punya nilai 60 ya. Karena C itu adalah nilai minimal untuk Anda bisa dinyatakan lulus. Dan tidak hanya itu saja, nanti kita lihat setelah ini ada beberapa catatan tambahan mengenai mata kuliah ini supaya Anda lulus seperti apa gitu ya. Nah, perlu Anda perhatikan di sini bahwa rentang nilai ini ya kadang memang memudahkan untuk teman-teman yang begitu aktif ya, kemudian rajin dan semangat untuk dapat nilai A. Karena nilai A ternyata hanya dipatok 80 ya. Tapi pada saat yang sama kalau Anda tidak serius ya, tidak maksimal ya, Anda untuk memperoleh nilai C itu sangat sulit. Kenapa? Karena C itu 60 ya. Jadi Anda betul-betul harus dipacu ya supaya Anda dapat nilai yang minimal C itu ya, pada saat yang sama peluang Anda untuk dapat nilai A itu sebetulnya sangat besar. Karena A itu kita patok hanya di kisaran 80. Jadi bukan 85 ataupun 90. Jadi 80 itu sudah bisa dapat nilai A. Karena itu ya kami harapkan Anda memaksimalkan sebaik mungkin ya peluang untuk mendapatkan nilai terbaik di mata kuliah ini. Kemudian sistem evaluasi ya. Tadi sudah kita singgung bahwa Anda harus ya lulus dengan nilai minimal 60. Nah, 60 itu pun ya harus kita bagi lagi bahwa Anda minimal dapat 60 untuk masing-masing CPMK. Oke, jadi nanti akan ada kuis ya. Kuis itu bobotnya 50% untuk masing-masing CPMK. Nah, supaya Anda lulus, selain dapat nilai yang maksimal, ya nilainya itu nanti juga minimal 60 dari 100. Jadi Anda harus betul-betul maksimal, karena yang kita uji betul-betul bukan saja mata kuliah secara keseluruhan, ya, tapi lebih dari itu adalah capaian pembelajaran di mata kuliah. Nah, tadi sudah kita singgung bahwa Anda nanti harus aktif ya, baik itu bertanya, ataupun mendiskusikan berbagai masalah ya. Dan nanti keaktifan itu akan kita bagi poin sampai 10%. Nah, keaktifan ini juga termasuk nanti komentar Anda misalnya atau jawaban atas pertanyaan yang misalnya ada di YouTube ataupun di Classroom dan sebagainya. Nah, kemudian ada presensi yang juga kita kasih poin 10. Perlu saya tekankan bahwa meskipun hanya 10% ya, presensi ini juga punya syarat tambahan lain, yaitu Anda hadir betul-betul minimal 75% kehadiran dosen. Dosen akan masuk ya, untuk mata kuliah ini sebanyak 28 kali ya. Jadi Anda boleh tidak masuk dalam tanda kutip, Anda harus izin atau dalam kondisi sakit itu ya maksimal sebanyak sekitar 5 kali pertemuan ya. Jangan lebih dari itu karena nanti akan merugikan Anda. Kemudian nanti ada UTS untuk CPMK 1 dan kemudian UAS untuk CPMK 2 dan 3. Kita lihat di situ poinnya kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya tadi sudah kita singgung bahwa kita akan menggunakan Classroom, kita akan menggunakan YouTube dan sebagainya. Untuk mata kuliah ini karena kita di pertemuan awal tentu kita tidak punya gambaran yang nyata gitu ya, tapi sekedar ilustrasi akan saya tampilkan bagaimana sebetulnya rekaman proses pembelajaran menggunakan baik itu Google Classroom ataupun YouTube channel ya pada mata kuliah yang sebelumnya telah saya ampu. Nah, ini adalah contoh ya satu mata kuliah yaitu di Pasar Keuangan Internasional semester ganjil 2019-2022. Anda bisa lihat di situ bahwa tahapan-tahapan perkuliahan kita mulai dengan dulu kita menggunakan Hangout ya, kemudian ada bahan-bahan yang saya unggah, kemudian Anda juga akan kita minta untuk mempelajari, kemudian ada beberapa kuis ya. Kuis ini bersifat online, kemudian Anda nanti bisa langsung menjawab. Kalau nanti betul akan ada nilai yang langsung kelihatan ya. Kemudian kalau jawaban Anda salah akan kita notif. Jadi jawaban yang benar itu seperti apa begitu ya. Kemudian contoh yang lain adalah pada mata kuliah ekonomi makro Islam ya. Nah, ini juga sama ya, di awal pertemuan biasanya kita sampaikan
RPS-nya seperti apa, lembar penugasannya seperti apa, kemudian kita bergabung di Hangout ya, kemudian ada bahan-bahan perkuliahan yang kita unggah, yang kemudian kita lengkapi dengan beberapa video ataupun juga update bahan-bahan yang lain. Demikian juga dengan mata kuliah manajemen keuangan mikro ya, ada beberapa bahan yang Anda sampaikan, kemudian ada beberapa respon dari mahasiswa, kemudian saya juga respon balik, ada juga kuis dan lain sebagainya. Nah, adapun contoh untuk YouTube channelnya ya, Anda nanti bisa lihat ya, ini channel YouTube saya. Di sini ada beberapa video yang sudah saya unggah untuk mata kuliah sebelumnya. Ini misal untuk mata kuliah di sekitar 3 tahun yang lalu ya. Anda lihat, jadi salah satu model yang kita gunakan untuk komunikasi adalah mahasiswa nanti bisa memberikan komentar yang kemudian juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan, mahasiswa lain nanti juga akan merespon. Nah, respon ini nanti yang akan kita hitung sebagai keaktifan atau sebagai bukti bahwa teman-teman telah aktif di perkuliahan ini. Ya, demikian teman-teman sekalian penjelasan dari saya untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis pada semester ini. Semoga memberi manfaat dan semoga kita semua bisa menjalankan semester ini dengan maksimal. Sebagaimana biasa, saya tentu akan berpesan kepada Anda untuk terus menjaga imunitas ya, tetap menjaga protokol kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Untuk menutup pertemuan kali ini, kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.